Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Amelia, Program Studi Ilmu Politik 2019 UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sosiologi politik. Sosiologi adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan politik adalah ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai jenis konflik di kehidupan manusia dalam membuat keputusan melalui kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai sosial, serta norma yang berlaku di masyarakat. Secara umum, sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara negara dan masyarakat. Sedangkan menurut salah satu ahli, yaitu Maurice Deuvenger, sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang kekuasaan kepada manusia, baik secara berkelompok ataupun secara individu. Lalu, ada 7 ruang lingkup sosiologi politik. Yang pertama yaitu sistem sosial, kedua struktur masyarakat, ketiga negara, keempat kekuasaan dan wewenang, kelima pengambilan keputusan, keenam stratifikasi sosial, dan yang terakhir pengambil keputusan. Lalu ada partai politik. Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik 2019 mengartikan partai politik ialah sebagai suatu tempat kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahid Soediro dan kawan-kawan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indis Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung, dipimpin oleh 3 serangkai yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Lalu ada fungsi partai politik, yaitu yang pertama sebagai sarana komunikasi, yang kedua sebagai sosialisasi politik, dan yang ketiga sebagai rekrutmen politik, dan yang keempat sebagai pengatur konflik. Lalu ada sistem kepartaian yang dibagi menjadi 3. Satu yaitu sistem partai tunggal, yaitu satu partai politik yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan. Contoh negaranya yaitu Afrika dan Cina. Lalu yang kedua ada sistem dwipartai, yaitu 2 partai politik utama yang mendominasi politik pada sebuah pemerintahan. Contohnya pada negara Amerika Serikat dan Jamaika. Dan yang ketiga ada sistem multipartai, yaitu sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendala atas tugas-tugas pemerintahan, baik secara terpisah ataupun dalam koalisi. Contoh dari negara yang menerapkan sistem multipartai yaitu Italia dan Jepang. Lalu ada contoh studi kasus partai politik pada Pilkada 2020 di Kabupaten Ogan Ilir. Nomor urut 1 yaitu Pancawijaya Akbar sebagai ketua bupati dan wakilnya Ardani. Didukung oleh 8 partai politik yaitu Perindo, Nasdem, PKB, PKS, PPP, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Sedangkan nomor urut 2 Ilyas Panji Alam sebagai ketua dan wakilnya Endang PU Ihsan didukung oleh 5 partai politik yaitu PDIP, Hanura, Golkar, PBB, dan Berkarya. Dengan adanya partai politik yang mendukung mereka, masing-masing partai politik dapat membantu kampanye pasangan calonnya. Oleh sebab itu, paslon diperlukannya partai politik untuk menjamin paslon tersebut menang dalam pilkada ini, agar masyarakat lebih paham akan politik. Jadi partai politik bisa menjadi penentu kemenangan pasangan calon tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.